Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Asri, saya Taufikur Rahman, host pagi hari ini dalam acara Orson, obrolan sejuk bulan Ramadan. Acara Orson ini merupakan bagian dari rangkaian harmoni Festival Ramadan Rumah Sakit Asri Purwakarta. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita Ustadz Rian Angkasatinem SS. Beliau adalah Direktur Nadir TKIT SDIT Nurul Hikmah 3 Purwakarta dan Markas Quran. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah sahabat Asri, yuk kita simak tausiah dari Ustadz Rian. Silakan Ustadz dengan tema amalan baik di bulan Ramadan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda yadhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna may yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman aminan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita munajatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta nikmat terhingga untuk kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa berkumpul di acara Osron ini, obrolan sejuk bulan Ramadan, yang tentu kita berharap kepada Allah dengan nawaitu ta'lim kita di tajuk Osron ini menjadi sebab kemudian Allah menurunkan ridha, berkah serta ampunannya untuk kita semua, sehingga seberapa banyak pun dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, insyaallah keluar dari ta'lim ini, keluar dari majelis ini, keluar dari acara Osron ini, Allah hapuskan, Allah maafkan dari setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena tidak ada hal yang paling membebani dan memberatkan kehidupan manusia, itulah berat dan beban tanggungan dosa yang belum ia tobati di hadapan Allah. Hadirin, karena sebab dosa itulah seseorang yang kemudian asalnya memiliki kedekatan dengan hubungan dengan manusia yang lain, tetapi dia menjadi berjauhan, kemudian dia menjadi berjarak. Sebab dosa itulah pula hadirin kemudian seseorang ini yang asalnya sangat dekat dengan Allahnya dengan proses ibadah, kemudian menjadi futur, bahkan dia meninggalkan proses ibadahnya. Bahkan ada orang yang beribadah, sholat, puasa, zakat, baca Quran dan seterusnya, tetapi kehilangan cita rasa dan ruh dari apa yang ia kerjakan, boleh jadi sebab penyekat utamanya adalah faktor dosa. Bahkan dosa inilah yang menyebabkan hubungan suami dengan istri pun menjadi renggang. Bahkan hubungan orang tua dengan anak pun menjadi tidak lekat, bahkan semakin menjauh. Bahkan yang ditakutkan dari dosa yang diperbuat dan belum ia tobati adalah akhir kehidupan dan awal kematian yang su'ul khatimah. Karena kematian itu pasti, caranya cuma dua, ada husnul, kemudian ada su'ul khatimah. Maka Ramadan adalah bagian kesempatan kita untuk kemudian agar dosa-dosa kita diampuni, dan insya Allah dengan taklim seperti ini pun setiap dosa-dosa kita pun dihapuskan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika besok lusa kita pulang menghadap Allah itu insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Pun demikian, barangkali di kesempatan di pagi ini ada yang terus berdoa memohon kebaikan kepada Allah. Insya Allah pulang dari ta'lim ini Allah kabulkan dari setiap doa dan hajat baik di hadapannya. Amin. Pun demikian di antara kita barangkali ada yang sehat, ada yang sakit. Semoga yang sakit menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya. Amin. Dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian di antara kita barangkali ada yang terus dihimpit oleh masalah dan ujian dalam kehidupannya. Insya Allah keluar dari ta'lim ini Allah berikan solusi dan jalan terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya. Pun demikian barangkali di antara kita ada yang masih memiliki hutang piutang dalam kehidupannya. Insya Allah keluar dari ta'lim ini Allah lunaskan dari hutang piutangnya. Amin ya Allah. Amin. Hutang piutang itu paling kencang. Paling kencang Ustaz. Beberapa hari lalu di Bogor juga di Jakarta demikian. Ternyata di sini pun sama. Ternyata kalau amin untuk urusan hutang ini paling kencang. Ini menunjukkan bahwa jemaahnya sedang banyak Hutang. Antum yang jawab ya. Baik. Hadirin ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada kedua hasanah kita semua, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga pada kita semua salaku umatnya, yang insyaallah kita senantiasa ada dalam ketaatan dan kepatuhan pada ajal beliau hingga akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimani rahimakumullah.
sebelum saya membahas sedikit bagaimana kemudian amalan apa yang paling diprioritaskan di bulan Ramadan ini dari sekian bentangan amal yang bisa kita kerjakan, maka perlu dipahami dulu terkait ayat yang diturunkan seputar perintah puasa. Al-Baqarah 183 sampai 187 itu adalah ayat-ayat yang bagaimana menggambarkan tentang puasa seseorang. Pertama, Allah menurunkan perintah puasa itu kepada Rasulullah itu secara waktu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi ayat perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban. Pertanyaannya, kenapa Allah turunkan? Hikmahnya, kenapa Allah turunkan ayat perintah puasa itu di bulan Sya'ban? Maka ternyata supaya ada persiapan waktu. Kedua, supaya puasa yang dikerjakan itu puasa yang diinginkan oleh Allah. Supaya puasa yang dikerjakan tidak bawa karep kita sendiri, tetapi puasa yang dikerjakan itu adalah benar-benar puasa yang diinginkan oleh Allah. Maka satu, hikmah ketika Allah turunkan ayat tentang puasa itu di bulan Sya'ban supaya ada persiapan waktu. Apa yang perlu kita persiapkan, bahkan sudah masuk di hari ke-9 di bulan Ramadan ini. Satu, tentang keimanan. Karena persoalan puasa itu terkait dengan sejauh mana seseorang memiliki keimanannya. Maka seruan ketika redaksi ya ayyuhalladzina amanu itu, maka menunjukkan bahwa ternyata Allah memanggil dan menyeru mereka yang memiliki keimanannya. Tetapi berita baiknya ketika seruan ya ayyuha, di situ disebutkan sebagai harfun nida. Harful nida itu berarti Allah menyeru, hei siapapun kalian manusia yang keimanannya masih jauh, yang keimanannya sedang, yang keimanannya bahkan sudah dekat dengan aku, kata Allah, maka puasa menjadi fasilitas terbaik. Artinya sudah keimanannya jauh, sedang ataupun dekat, maka lakukan puasa, sesisa urusan, doa, hajat, dan persoalan yang kita hadapi, aku yang akan menyelesaikan, kata Allah. Karena nanti akan terkolerasi bagaimana seruan ya ayyuha itu sebagai harfun nida, di ujungnya itu muncul redaksi la'allakum tattaqun, agar supaya kemudian kalian menjadi pribadi yang takwa. Hadirin, maka inilah ternyata bahwa korelasi puasa ini tidak akan pernah terlepas dengan keimanan seseorang. Maka upgrade kita di bulan puasa ini adalah berbicara upgrade keimanan. Yang kedua adalah berbicara tentang upgrade keilmuan. Terus ilmui diri kita. Insya Allah, anak paham dan mungkin antum juga sudah mafhum. Kalau berbicara tentang keilmuan seputar puasa, secara fikih barangkali, itu seperti itu saja. Yang membatalkan puasa itu ya makan, minum gitu ya. Mohon maaf suami istri bercampur di siang hari, muntah dengan sengaja. Itu insya Allah tidak banyak perdebatan di antara kita. Namun hadirin, ada hal yang kemudian harus kita jaga bagaimana supaya puasa ini tidak rusak secara pahala. Karena banyak orang nanti yang berpuasa sebulan penuh lamanya, tetapi di ujungnya dia tidak mendapatkan apapun, kecuali hanya lapar, dahaga semata. Maka perlu kita mengilmui, silahkan. Misal, kalau antum kemudian ada tukang sayur lewat, ibu-ibu datang masuk ke tukang sayur, ada temannya datang lagi. Ce, tahu nggak tadi, si Ece itu pakai tas ini loh. Wah, iya ya, kemarin juga. Wah, sudah. Itu apa namanya? Gibah. Gibah inilah secara fikih tidak batal. Namun ini akan merusak bagaimana kualitas puasa seseorang. Bahkan akan menggembosi dan merusak pahala puasa seseorang. Maka ilmuilah sesuatu yang kemudian apa yang akan bermanfaat dalam puasa kita, apa yang justru akan mencuri atau membangkrutkan puasa kita. Satu, iman. Kedua, ilmu. Yang ketiga tentunya ibadah. Ibadah inilah yang ternyata harus dipersiapkan bahkan dari mulai Sya'ban. Kenapa banyak fenomena di Indonesia, bahkan Anda perhatikan juga di Purwakarta, masalah ketika tarawih itu hari pertama, kedua, ketiga full penuh. Sampai melebar ke luar sampai ke parkiran. Lihat H+7, H+14. Kenapa kemudian banyak? Karena banyak orang yang baru memulai start ibadahnya di 1 Ramadan. Padahal semua persiapan itu harus dilakukan dari mulai Sya'ban. Tetapi hadirin, jangan pernah berkecil hati. Justru ketika Allah bentangkan 30 hari untuk berpuasa ini, inilah kesempatan kita untuk kemudian bagaimana menambah. Nanti amalan insya Allah akan kita sharingkan. Yang keempat tentu berpuasa ini butuh bekal. Ya, antum kalau mau buka puasa perlu bekal kan? Artinya perlu biaya yang dikeluarkan. Bahkan yang orang lagi puasa itu yang tidak ada dia ada. Nuta ayah dia ayah. Begitu ya? Yeah. Padahal kalau berkaca kepada Rasulullah saja disunahkannya itu hanya apa? Kurma dan air bening. Tapi ya itulah, kadang muncul di Purwakarta ini dalilnya. Ustaz, kan kurma itu sunnah. Oke, kalau bala-bala dan gorengan itu kan wajib. Sehingga kurmanya ada, pelengkapnya itu yang banyak. Maka bahkan meja yang 3 kali lebih besar dari meja ini pun itu bisa penuh, full. Sampai piring pun sulit bergesekan. Saking padatnya dengan makanan yang disajikan.
Bahkan maghrib itu menjadi sesuatu yang favorit kan, salah satu azan yang ditunggu-tunggu. Sok dari antara subuh sampai isya, azan apa yang paling ditunggu? Maghrib. Bahkan azan belum berkumandang sudah ngariung, sudah kumpul. Hadirin fatul iman rahimakumullah, maka rezeki pun perlu dipersiapkan. Tetapi selain berbicara bagaimana konsep rezeki, fokuslah ketiga hal: iman, ilmu, kemudian ibadah. Maka insya Allah Allah akan mencukupkan rezeki untuk bekal kita di bulan Ramadan. Hadirin fatul iman rahimakumullah. Ini hikmah kenapa Allah turunkan ayat-ayat perintah puasa itu di bulan Sya'ban. Yang kedua, hikmahnya adalah supaya puasa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bagaimana supaya puasa yang diinginkan Allah itu? Maka kita akan tarik dulu langsung ke amalannya. Karena waktu kita terbatas ya, baik. Kita akan langsung turunkan ke bagaimana konsep amalannya. Dari sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, satu adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Hadirin, jadi kalau ingin ditanya, apa sih yang perlu kita prioritaskan di bulan Ramadan ini? Adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas amalan sholat. Bagaimana berbicara amalan sholat ini? Satu, jelas yang fardu itu upayakan lakukan di awal waktu. Jadi silahkan di sini, baik dari mulai direktur, manajemen, staf sampai ke bawah-bawahnya, bagaimana memprioritaskan sholat. Di satu sisi misalnya harus bagaimana melayani masyarakat ataupun pasien, tetapi tetap bagaimana ada prioritas kita ketika sudah urusannya sholat. Maka tambah. Selain sholat fardu itu, kita tambah misalnya dengan sholat-sholat rawatib. Masalah, sholat sunnah rawatib itu kan ada 12. 2 qabla subuh. Maka kalau ingin ditanya siapakah orang yang paling kaya itu? Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena baginya lebih utama daripada langit, bumi beserta isinya. Antum kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada langit, bumi beserta isinya. Tidak ada di antara kita yang memiliki kekayaan harta sampai hartanya seluas langit bumi beserta isinya, kecuali orang yang 2 rakaat sholat sebelum subuh. Kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi teknisnya 2 kali 2 kali. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Total 12 rakaat. Itu yang disebut dengan sunnah rawatib. Maka Sayyidah Maimunah, salah satu istrinya Rasulullah itu, tidak terlalu banyak melakukan amal soleh lainnya, kecuali beliau hanya istiqomah sholat fardu dan rawatib. Maka kata Rasulullah, wahai Maimunah, maka engkau akan menjadikan surga kepantasan untukmu. Jadi salah satu tiket Sayyidah Maimunah itu masuk surga ketika istiqomah dalam hidupnya melaksanakan sholat sunnah rawatib. Walaupun memang kita mafhum bahwa setiap istri Rasulullah itu masuk surga. Ya, itu sudah jadi satu jaminan istimewa. Setiap istri Rasulullah itu akan masuk surga. Tetapi kalau ditanyakan sebab amalnya, Sayyidah Maimunah ternyata tidak banyak melakukan amal ibadah lain kecuali 12 sunnah rawatibnya itu. Istiqomah sampai akhir hayatnya. Maka silahkan kita lakukan yang 12 sunnah rawatib itu. Tadi 2 rakaat qabla subuh, 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Kemudian kita tambah lagi, kalau misalnya Ustadz ada sholat 4 rakaat qabla asar, itu kategorinya sholat sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak, artinya mutlak, tidak termasuk kategori rawatib. Kemudian ada sholat duha. Jadi silahkan lakukan sholat duha. Duha bisa kita lakukan dengan 3 waktu. Waktu syuruk itu kurang lebih 1 jam 15 menit setelah waktu subuh itu. Maka syuruk itu awal permulaan duha. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka itu pahalanya sejajar sama dengan orang yang melakukan ibadah umroh dan haji. Masya Allah. Ya, jadi kalau masalah subuhnya 5.38 berarti sekitar 4.38 berarti 5.50 kurang lebih itu sudah bisa sholat syuruk. Itu duha permulaan. Kemudian ada duha pertengahan. Duha pertengahan itu antara jam 8 sampai jam 10. Bisa dikerjakan antara 2 sampai 4 juga 6 rakaat, bahkan 8 rakaat. Maka apa keutamaan orang yang sholat duha di jam pertengahan duha itu? Dia sama dengan berzikir terhadap tubuhnya. Antum pernah nggak bersyukur dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki? Alhamdulillah ya Rabb, punya rambut seperti ini, dalaman kepala seperti apa, terus sampai ke bawah. Rasanya kita akan sulit untuk bagaimana memberikan rasa syukur dengan mengucapkan hamdalah satu persatu. Saking banyaknya kita tidak bisa mengabsen anggota tubuh kita. Tapi dengan sholat 2 rakaat duha itu sama dengan dia sudah zikir terhadap tubuhnya. Hadirin fatul iman rahimakumullah. Kemudian dia dibebaskan dari musibah. Jadi kalau antum ingin dibebaskan dari musibah yang sedang dihimpit, istiqomahkan
istiqomahkanlah duha. Dan momentum Ramadan ini adalah bagaimana duha ini diistiqomahkan. Kemudian nanti ada duha akhir. Duha akhir itu adalah antara jam 10 sampai menjelang zuhur. Jadi kalau antum tidak sempat di jam 7, jam 8 sampai jam 10, atau setengah 12 sambil menunggu zuhur pun bisa. Maka lakukan itu ya. Dan itu insya Allah akan memudahkan rezeki kata Nabi. Orang yang sholat duha itu bagian daripada memudahkan rezeki. Tetapi jangan meniatkan kita sholat untuk mendapatkan rezeki. Setiap ibadah niatnya harus karena Allah. Tapi kemudian antum butuh sesuatu terhadap kehidupan, setelah duha berdoa. Jangan meniatkan duha untuk hajat dunia. Salah satu orang yang sudah kesetrum urusan dunia, ibadah itu dikemas semuanya niatnya untuk dunia. Kemudian ada tahiyatul masjid, ya. Para ikhwan kalau masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ada tarawih. Salah satu keistimewaannya kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu koma, ya. Kalau koma di sini beda kali ya maknanya. Beda. Ya, redaksi di hadis, koma itu apa? Orang yang menghidupkan. Koma di sini mungkin tit, Satu-satu. ya. Koma di situ artinya orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Salah satu menghidupkan amalan malam-malam di bulan Ramadan itulah sholat tarawih. Maka siapapun yang sholat tarawih, dari setiap gerakan ke gerakan, dari satu rakaat ke rakaat, dari pergantian bacaan ke bacaan, maka menjadi sebab digugurkan dosa-dosanya. Cuma di sini yang tidak punya dosa. Cuma di sini yang tidak punya kesalahan dan kekhilafan dalam hidupnya. Pasti kita semua pernah berbuat dosa dan kesalahan. Maka tarawih jadikan fasilitas untuk kemudian dihapuskan dosa-dosa kita. Ini yang pertama, amalan sholat. Jadi tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Bagaimana dengan witirnya? Ya witir juga, plus tahajud. Jadi kalau tahajud dan ini kalau jadi sering terjadi dinamika di antara kita, Ustaz kalau sudah tarawih kan nggak mesti lagi tahajud. Baik tarawih maupun tahajud itu sifat. Aktivitas nama sholatnya adalah qiyamul lail. Perbedaannya kalau tarawih itu dilakukan pada isya. Tarawih itu sifat, istirahat, artinya lakukan dengan santai. Maka kalau ada orang yang sholat tarawih gercep, 23 rakaat masalah hanya beres dalam 7 menit, ini dipertanyakan. Bagaimana kemudian konsep sifat tarawihnya itu bisa masuk? Sementara tahajud itu adalah aktivitas sholat malam yang dijedai terlebih dahulu dengan aktivitas tidur. Ustaz tidurnya sakarallah 5 menit, 10 menit, kemudian sholat tahajud bisa. Itu. Jadi antum misalnya sebelum sahur mau sholat 2 rakaat, yang penting witirnya setelah tarawih witir, nanti malam sebelum sahur itu bisa juga tahajud. Yang kedua, selain meningkatkan kualitas amalan sholat, itu adalah bagaimana berinteraksi dengan Quran. Hadirin jadikan Ramadan ini adalah momentum untuk bisa menghatamkan Quran. Jadi silahkan. Ya, di sini mungkin ada unsur direkturnya, ada ownernya, silakan bentangkan. Siapa misalnya karyawan dan stafnya yang khatam Quran minimal 3 kali? Misalnya nanti ada hadiah khusus. Insya Allah, kalau di sini ada yang khatam minimal 5 kali, nanti ada hadiah khusus dari saya pribadi. Ya, silakan. Nanti mungkin bisa langsung nanya ke Farli. Ya, ini terbuka buat siapapun yang di sini yang bisa khatam minimal 5 kali, insya Allah ada hadiah khusus dari saya. Nanti boleh pada Idul Fitri saya siapkan insya Allah. Hadirin, bagaimana berinteraksi dengan Quran? Maka berinteraksi dengan Quran ini ada gini, ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh, kata Nabi. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah di muka bumi. Maka Allah yang akan menjaga dari setiap kehidupan dan hajat orang-orang yang menjadikan kategori ahlul Quran ini.